Nah, Inliners, kita sudah tahu bahwa sejak awal pandemi ya, terhitung sudah ribuan orang tenaga kesehatan kebanggaan kita yang harus kehilangan nyawa, mereka meninggal dunia karena paparan virus saat bertugas menyelamatkan para pasien. Dan mereka lah sejatinya para pejuang kita di masa kini yang menjadi ujung tombak untuk penanganan pandemi COVID-19. Nah, kalau kita lihat data terakhir di bulan Juli lalu ada total 1.439 orang tenaga medis yang meninggal dunia. Wow. Tapi tentu saja mereka tidak pernah kehilangan semangat, bahkan bertekad akan terus bertugas hingga pandemi benar-benar bisa ditaklukkan. Betul, kita akan bantu mereka. Yuk kita prokes dan juga kita vaksin. Kita simak perjuangan mereka. Inliners, pandemi COVID-19 yang melanda hampir 2 tahun terakhir membuat kita harus kehilangan ribuan orang tenaga medis. Data hingga Juli lalu saja terdapat 1.439 tenaga kesehatan yang meninggal dunia. Air mata duka dan hati keluarga yang terluka harus mengantarkan 545 orang dokter, 445 perawat, dan 226 orang bidan, serta 223 nakes lainnya ke peristirahatan abadi mereka. Namun fakta itu tidak membuat para nakes gentar. Mereka tetap berkomitmen bertempur melawan pandemi dengan memberikan layanan terbaik demi kesembuhan semua pasien yang harus terpapar COVID-19. Semuanya itu harus dibayar dengan rasa lelah tak terkira, kerinduan pada keluarga, bahkan hingga nyawa taruhannya. Itu pula yang dirasakan Anissa Putih, seorang perawat yang jauh-jauh merantau dari kampung halamannya Bengkulu dan mengabdikan diri di RSDC Wisma Atlet. 11 bulan sudah ia tidak pulang ke rumah setelah ia mendaftarkan diri sebagai relawan. Bahkan, niatan baiknya ini sempat terhadang larangan orang tua. Namun, tekad kuat Anissa lah yang akhirnya meluluhkan keluarganya. Perempuan 23 tahun ini bertekad terus berjuang hingga pandemi berhasil dikalahkan. Saya tuh kayak belum puas aja kalau Wisma Atlet ini belum tutup, Mbak. Saya memang mau di sini sampai benar-benar dinyatakan bahwa ini sudah selesai gitu. Wisma Atlet ditutup gitu, tidak menerima COVID lagi, saya baru mau keluar dari sini, Mbak. Bagi Anissa dan para nakes lainnya, kesembuhan pasien adalah pelipur lara dan penerbit sukacita paling ampuh di tengah kondisi yang serba menegangkan ini. Terus tuh ada perubahan setelah kita rawat itu kan, ada kebahagiaan sendiri. Berarti ada perubahan yang kita rawat pasien itu sampai dia tuh turun pakai alat yang di bawah itu lagi, sampai dia lepas benar-benar nasakanul. Menjadi garda terdepan penanganan COVID membuat penghargaan dan apresiasi sangat layak diberikan pada mereka. Para nakes yang bekerja tak kenal waktu ini, termasuk insentif yang sudah menjadi hak mereka yang bekerja di tengah ladang penuh resiko. Ya, termasuk insentif di dalamnya juga, karena bisa dibayangkan orang yang kerja 7-8 jam setiap hari, kemudian dengan resiko yang cukup tinggi, dan dia tidak bisa berinteraksi dengan keluarga gara-gara harus melayani pasien COVID. Hanya satu yang bisa kita ucapkan kepada para pahlawan pandemi ini, selain terima kasih, dan terima kasih atas semua dedikasi dan pengorbanan yang telah Engkau berikan. Semoga bersama-sama kita akan menangkan pertarungan melawan pandemi karena Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.